Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita awali dengan berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Doa selesai. Oke, teman-teman ya. Hari ini karena ketua kelas ya Mas Ilham menyampaikan ada kuliah umum gitu ya, dan ternyata setelah kuliah umum sudah pada pulang ya. Ya sudah, berarti kita coba mengadakan kuliah online di sini. Saya tidak menggunakan Zoom ataupun Google Meet karena dikhawatirkan saya tidak bisa memantau semuanya dan teman-teman tidak bisa mengulang ya materi yang saya sampaikan, sehingga saya coba menggunakan video. Ya, di video ini nanti apabila teman-teman masih belum jelas gitu ya, atau mau ada yang diketikkan ya, membuat program, teman-teman bisa pause ataupun bisa mengulang gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan pelajari terkait dengan perulangan teman-teman. Ya, perulangan. Ya. Oke, ini adalah definisi perulangan teman-teman. Oke ya. Sini ada definisi perulangan ya. Jadi perulangan itu adalah sebuah proses di mana sebuah program yang akan mengulang satu atau beberapa statement. Ya, satu atau beberapa statement terus menerus hingga sampai pada kondisi berhenti. Ya, jadi bedanya kalau misalnya teman-teman itu kemarin itu membuat percabangan, ketika kondisinya benar, statement akan dieksekusi sekali. Gitu ya. Sekali, kemudian selesai kan gitu ya. Atau tergantung programnya. Kalau perulangan, selama kondisi bernilai true ya, maka statement akan dieksekusi terus-menerus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada satu atau beberapa statement sama seperti percabangan. Ya, isi statement bisa output saja, bisa input output, bisa percabangan lagi, bisa perulangan. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu bedanya. Ya. Oke. Untuk di Java sendiri ini ada perulangan, ada 3 jenis perulangan teman-teman. Ada for, kemudian ada while, sama do while. Ya, untuk hari ini kita akan fokus pada for. Gitu ya teman-teman ya. Kita hari ini akan fokus pada for. Semua perulangan yang ada di Java ya itu harus mengandung yang pertama inisialisasi. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Apa itu inisialisasi? Ya, jadi inisialisasi adalah memberikan nilai awal teman-teman. Ya, ada sebuah variabel perulangan ya. Kita akan memberikan nilai awal untuk variabel tersebut. Ya. Awal. Oke ya. Kemudian yang kedua, ya, syarat kedua untuk perulangan ya, itu adalah loop condition atau kondisi. Ya. Condition ya, atau kondisi. Kondisi perulangan ya. Artinya, variabel tadi yang sudah kita berikan nilai awal, kita cek true or false-nya. Benar atau salahnya. Ya, ini sama seperti kita memberikan kondisi pada percabangan. Ya, jadi simbol-simbol untuk kondisi itu sama. Ya, sama persis ya. Kalau sama dengan ya sama dengan 2, kalau kurang dari seperti ini, kurang dari sama dengan, lebih dari, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, kan gitu ya. Ada dan ada or, kan gitu ya, sama. Ya, artinya di sini kondisi untuk variabel yang tadi sudah kita berikan nilai awal, kita cek true or false. Gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah step expression istilahnya. Step expression. Ya, atau kita memberikan nilai baru untuk variabelnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi inisialisasi kita berikan nilai awal untuk variabelnya ya. Kemudian loop condition kita cek kondisinya sampai memenuhi suatu kondisi tertentu atau batasan tertentu.
Kemudian step expression itu adalah kita memberikan nilai awal terhadap variabelnya. Ya nggak mungkin dong nilainya tetap terus, nanti dia terus nanti kondisinya. Ketika terus dia nggak ada kondisi berhenti, itu nggak boleh. Ya, dalam perulangan itu wajib ada kondisi berhenti. Kalau enggak ya sama kayak virus ya, brute force, dia akan terus menerus membentuk atau menjalankan sebuah instruksi ya atau program ya tanpa ada kondisi berhentinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini lanjutannya, jadi menyediakan sarana mengulang for ya tadi ya, sarana mengulang kode dalam jumlah yang tertentu. Pengulangan ini terstruktur untuk mengulangi kode sampai tercapai batas tertentu. Tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana formula for? Seperti ini teman-teman ya. 3 bagian penting yang tadi saya sampaikan, ya, ini ada dalam kurung biasa dalam for. Jadi setelah kita menuliskan for, selanjutnya ada buka tutup kurung biasa. Di dalamnya ada 3 bagian. 1, 2, dan 3. Dipisahkan dengan titik koma. Ya. Ya, jadi yang pertama di sini initialization expression ya. Jadi dalam kurung misalnya nih. Initialization expression tadi adalah memberikan nilai awal ya. Misalnya ada variabel i. Kita berikan nilai adalah 0. Ingat ya, ini kita memberikan nilai, bukan i sama dengan 0, nggak, bukan ya teman-teman ya. Jadi ini bukan kondisi. Ini adalah memberikan nilai 0 terhadap variabel i. Di mana variabel i ini adalah tipe datanya adalah integer. Oke. Nah, inisialisasi ini hanya dieksekusi sekali saja, teman-teman. Ya, ingat ya. Hanya dieksekusi sekali saja. Gitu ya. Selanjutnya apa? Setelah kita inisialisasi adalah loop condition yang bagian kedua ini. Loop condition contohnya adalah kondisi, kita memberikan kondisi, misalnya i kurang dari 10. True or false. Ingat ya, dia adalah close question. True or false. Ya, jadi i kurang dari 10 enggak? Ini true or false. I tadi nilainya berapa? 0, ya. 0 kurang dari 10 true. Gitu ya. Setelah ini dicek true or false-nya, selanjutnya sebenarnya langkahnya adalah statement dieksekusi, teman-teman. Setelah kondisi atau loop condition ini true, ya, maka statement yaitu statementnya dieksekusi, teman-teman. Ya, di sini statement dieksekusi. Selanjutnya apa? Setelah statement dieksekusi itu baru selanjutnya adalah ke step expression. I-nya mau diapain? Ya, kita memberikan nilai baru terhadap variabel i. Contohnya apa? Misalnya i++. Ya, kita memberikan nilai baru terhadap i, di mana ketika teman-teman menuliskan i++ artinya ini adalah increment, menambahkan satu demi satu. Ya, menambahkan satu nih di sini. I++ artinya menambahkan satu. Ya, di sini i sebelumnya adalah 0 karena i++ berubah menjadi 1. Selanjutnya bagaimana? Apakah ke inisialisasi lagi? Ya enggak. Kalau ke inisialisasi balik lagi nanti ke 0 ya. Setelah dari sini kita muter-muter aja di sini nanti. Setelah step expression ya, kita cek 1 kurang dari 10 enggak. Ketika masih true, maka statement dieksekusi. Selanjutnya apa? Ya, lanjut lagi ke step expression. I++ lagi. I-nya tadi, yang tadinya 1 berubah menjadi 2. Ya, cek lagi kondisinya 2 kurang dari 10 enggak? True. Maka statement dieksekusi. Terus. Sampai kapan, teman-teman? Ya, sampai nilai i bernilai false. Statement ini berhenti dieksekusi selama nilai i bernilai false, yaitu dalam contoh ini adalah bernilai 10. 9 masih true ya. 9 kurang dari 10 ya true. Ya. Maka statement masih dieksekusi. Ketika 9 i++ ya, 9 berubah menjadi 10, maka apakah 10 kurang dari 10? False. Ya. Ketika false berarti selesai. Statement tidak dieksekusi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung contoh saja nih teman-teman. Ya, kita langsung contoh saja. Oke.
Di sini saya akan membuatkan sebuah program ya. Saya simpan dulu deh. Public class perulangan 24 nggak bisa ya. ADP 24A. Misalnya kayak gini ya. Ya, saya simpan dulu. Save. Oke, .java. Oke, saya besarkan dulu biar terlihat jelas. Semoga suara saya jelas ya. Saya biasakan menggunakan Courier New ya, karena dalam program di laporan skripsi teman-teman menggunakan Courier New. Public class, oke, ini public class perulangannya nggak ada. Public class ADP 24A ya. Jadi selanjutnya public static void main ya, seperti biasa. String arguments. Oke ya, di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah program. Saya akan membuat sebuah program mencetak saya harus sukses ya. Ya, mencetak saya harus sukses sebanyak 10 kali. Ya. Saya akan mencoba untuk mencetak saya harus sukses sebanyak 10 kali. Bagaimana caranya? Oke. Di sini teman-teman bisa langsung menuliskan program ya. Ini perlu ininya enggak? Flowchart-nya. Ya, whiteboard boleh deh. Ya, kita akan coba dari mulai membuat flowchart-nya ya. Oke, kita pertama akan mencoba membuat flowchart-nya dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah program ya. Dengan flowchart ini saya coba 2 jenis flowchart ya. Oke, semoga tidak kebesaran ini. Oke ya, mulai. Kemudian selanjutnya adalah kita memberikan inisialisasi ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, inisialisasi di sini adalah int atau kan int, ini flowchart ya. Kita memberikan nilai i adalah 0. Ya, sini proses saja dulu. Selanjutnya nanti kita cek ya. I kurang dari 10. Gitu ya. Ketika ya, maka akan dicetak saya sukses. Gitu ya. Ketika tidak, maka selesai ya. Ya. Oke, sebentar. Ini saya geser aja. Ya. Ketika tidak, maka langsung selesai. Gitu ya. Nah, cetak saya harus sukses. Kemudian selanjutnya, oke, ini ada inisial ya. Ini ada inisial ya. Ini adalah kondisi, kurang satu lagi apa? Yaitu step expression ya. Sini berarti step expressionnya. Ya, i sama dengan i plus 1. Ya, misalnya kita tuliskan seperti itu. Ada proses di mana menambahkan nilai i. Selanjutnya kemana? Cek lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi mulai, kemudian kita memberikan inisialisasi i sama dengan 0 ya. Kemudian cek i kurang dari 10 nggak? Ketika ya, maka cetak saya sukses, harus sukses gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah nilai i ya, yaitu dengan i plus 1. I-nya berubah menjadi i 0 plus 1, yaitu 1. Ketika sudah berubah 1 kurang dari 10 nggak? Ya. Selama masih true, dia akan terus mencetak. Sampai i-nya menjadi 10, 10 kurang dari 10 nggak? Ya, tidak, berarti selesai. Gitu ya. Ini adalah versi yang pertama untuk flowchart. Versi yang kedua menggunakan preparation, berarti seperti ini ya saja teman-teman. Ya. Di sini menggunakan preparation ya. Ya. I sama dengan 0 sampai
10. Nulisnya seperti ini aja. Ya, kemudian selama dia bernilai true, maka cetak saya harus sukses tadi ya. Saya tuliskan sederhana aja. Saya sukses. Selanjutnya gimana? Ya, kalau preparation nanti tanda kalau misalnya dia looping adalah seperti ini. Ada bentuk lingkaran, kemudian ada garis titik-titik. Ya, artinya nanti dia akan melakukan looping di sini dari I mulai dari 0 sampai 10. Bagaimana kalau sudah selesai? Ya sudah, kalau sudah selesai dia langsung keluar. Ketika loopingnya selesai, ya dia langsung keluar. Ya, ini adalah contoh flowchart menggunakan perulangan ya. Contoh flowchart perulangan menggunakan preparation. Oke, kita langsung coding di sini. Teman-teman, silahkan teman-teman bisa ikuti ya. Ya, bisa ikuti ya dan coba masing-masing ya individu. Silahkan nanti bisa dicoba. Oke. Di sini selanjutnya bagaimana ya? Oke. Di sini teman-teman langsung nih memberikan inisial ya. Sama, memberikan inisial. Karena inisial dalam for itu sudah ada di dalam kurung biasanya, maka kita langsung for. Kita langsung tuliskan for nih di sini teman-teman. Ya, kemudian jangan lupa untuk statementnya diberikan kurung kurawal. Oke ya, di sini. Oke. Berikan inisial INTI sama dengan 0. Jangan lupa dipisahkan dengan titik koma. Kemudian kita cek loop conditionnya, I kurang dari 10 nggak? Atau nggak usah pakai spasi ya. Pakai spasi atau tidak, monggo silahkan. Kemudian step expressionnya adalah karena dari 0 ke 10, maka step expressionnya adalah I++. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah isi dari 3 bagian penting perulangan. Inisialisasi memberikan nilai awal terhadap I. Loop condition, kita cek I-nya true or false, kondisi ini ya. Kemudian ini adalah step expression. Kita tuliskan seperti ini, tapi dalam program ya, ketika kondisinya bernilai true, maka statement dieksekusi. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Statement dieksekusi. Ya. Statementnya apa di sini? Contohnya ya tadi, saya harus sukses. Gitu ya teman-teman. Ya, cara bacanya sekali lagi. Kita masuk mulai for nih. Ya, for-nya ini kita berikan nilai awal untuk variabel I. Ya, yaitu nilai 0. Kemudian kita cek I-nya. I kurang dari 10 nggak? 0 kurang dari 10 nggak? Ketika kurang dari 10, maka statement ini dieksekusi teman-teman. Cetaklah sekali. Ya, kemudian selanjutnya apa? Baru step expression. 0-nya berubah menjadi 1 karena I++ yang tadinya 0 berubah menjadi 1. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ya, I++ yang tadinya 0 berubah menjadi 1. Terus dia akan looping sampai kondisinya false. Kita coba jalankan. Ctrl 1. Oke, kebetulan nggak ada error. Ya, nanti saya akan coba untuk membuat error untuk masuk dalam quiz ya. Nanti saya akan ubah-ubah sehingga nanti teman-teman cari errornya apa gitu ya. Kemudian Ctrl 2. Oke, cetak ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini cetakan pertama ketika I-nya 0, I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3, I-nya 4, terus 5, 6, 7, 8, 9. Ketika 10 dia udah false, selesai. Makanya selesai, dia tidak akan mencetak. Gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga paham. Ini simple ya. Nah, ini flowchart ini sudah kita implementasikan ya. Dia akan mencetak saya harus sukses 10 kali. Ya. Bagaimana contohnya? Apabila saya mau I-min nih. Ya sudah, kalau misalnya di sini I-min berarti decrement, berkurang satu demi satu. Ya, contohnya Pak, iya kita dari I-nya inisialnya nilai awalnya besar ke kecil. Ya. Karena 10 ke 0 maka kondisinya
I lebih besar dari 0 enggak? Gitu ya. I sama dengan 10. Kita memberikan nilai awal adalah 10. 10 lebih besar dari 0 enggak? True ya. Kemudian I min ya. 10 min berkurang 1 demi 1. Oke ya. Ketika 10 lebih besar dari 0 dicek true, maka ini akan dicetak. Kemudian I min 10 berubah menjadi 9. Ya, ini sama. Saya kontrol 1 lagi. Tool complete successfully, kemudian kontrol 2. Gitu ya teman-teman ya. Sama ya. Ini adalah contoh I min teman-teman. Gitu ya. Oke, bagaimana kalau misalnya saya mau mencetak nilainya? Ya sudah, disesuaikan. Saya mencetak dari 10 sampai 1 gitu ya. Ya sudah, tinggal apa yang dicetak teman-teman. Berarti di sini adalah I-nya yang dicetak. Gitu ya. Kalau tadi dia akan mencetak, saya harus sukses sebanyak 10 kali. Kalau di sini kita mencetak angkanya. Ya. Kita kontrol 1, kemudian kontrol 2. Dia akan mencetak angkanya 10 sampai 1. Ya, ketika I-nya sama dengan 10 true ya, maka cetak 10. Terus 9 sampai 1, kemudian I min ya. I min ini ya. 1 menjadi 0, 0 lebih besar dari 0? Tidak. Ya, maka selesai. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya bagaimana jika saya mau mencetaknya selama jawabannya adalah ya. Jadi kita di sini adalah contohnya perulangan menggunakan variabel bertipe string, teman-teman. Ya, variabel bertipe string. Selama jawaban user ya, ini seharusnya pakai scanner ya. Oke, di sini kita akan lanjut ya. Ya, seharusnya kalau di kelas akan banyak studi kasus nih. Oke. Sebelum kita masuk ke perulangan string ya, maka kita akan mencoba untuk menambahkan scanner di sini ya. Scanner, jangan lupa teman-teman harus import java.util.scanner dulu ya. Kemudian di sini teman-teman membuat variabel scannernya. Scanner masuk misalnya new scanner system.in. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti ya, teman-teman nanti saya akan mintakan nih ya untuk memasukkan batas bawah dan batas atas misalnya. Ya, batas bawah dan batas atas. Ya, misalnya ini saya kembalikan lagi aja ke program yang lebih relevan dengan batas bawah dan batas atas ya, teman-teman ya. Oke ya. Berarti di sini teman-teman perlu diminta untuk memasukkan batas atas, batas bawah ya. Batas bawah ini nanti akan kita gunakan untuk variabel atau inisialisasi ya. Misalnya di sini kita memiliki variabel int bawah atau b aja deh. Bawah ini sebagai batas bawah ya teman-teman ya. Masuk .next int ya. Ya, kemudian yang kedua adalah untuk batas atasnya. Batas atasnya ya. Masuk int. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya apa? Karena kita sudah memiliki batas bawah dan batas atas, maka di sini bukan 0 dan 10 lagi tadi ya. Melainkan ini menjadi batas bawah, ini menjadi batas atas. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba jalankan dulu. Ya. Kita coba jalankan dulu. Ya, kontrol 1. Ya, kontrol 2. Oke. Bentar, ini saya tambahkan line number ya.
Nanti dalam kuisnya nanti kaitannya dengan line number ini. Jadi siap-siap ya teman-teman ya. Oke, ini saya tambahkan titik 2 biar lebih user friendly. Oke ya, kita jalankan batas bawah. Misalnya, saya mau batas bawahnya adalah 10. Ya, batas atasnya misalnya adalah 15. Ya, kita coba jalankan. Dia akan mencetak dari 10 sampai 14 ya. Kalau mau 15-nya muncul, ya sudah berarti tambahkan sama dengan saja di sini ya. Dia akan menjalankan sampai benar-benar batas atasnya ya, 10 sampai 15. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang ya di sini karena prakteknya adalah perulangan menggunakan string, bisa nggak string? Nah, ini gimana nih kalau string? Itu bisa teman-teman. Ya, jadi contohnya kita akan mengulang ini ya teman-teman ya. Kita akan mengulang ini, user diminta untuk masukkan batas atas dan batas bawah, itu ketika jawaban user adalah ya. Gitu ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Ya, sama. Ya, tapi di sini menggunakan kurung kurawal. Ya, jangan lupa di sini kita tutup kurung kurawalnya sebenarnya di sini teman-teman. Ya. Sebenarnya di sini ya. Oke ya. Oke, di sini sama. Yang pertama adalah inisialisasi. Berarti string jawab ya. Kita isi dengan misalnya adalah iya. Ya, string jawab kita isi ya, inisialisasi. Ya. Di sini kita memberikan nilai awal terhadap variabel jawab itu adalah iya. Selanjutnya apa? Sama kondisi. Ya, ingat kalau misalnya menggunakan string, ya, ini menggunakan dot equals ignore case. Ya, buka tutup kurung, kemudian diisi dengan iya. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa? Yaitu memberikan nilai baru terhadap jawab. Ya, misalnya di sini adalah jawab. Ya. Sini saya menggunakan variabel baru saja untuk scannernya. Masuk str ya, string ya. Jawab dot masuk jawab sama dengan, saya kurangi dulu. Masuk str dot next line ya. Kita memberikan nilai baru terhadap variabel jawab gitu ya. Jadi nanti di sini adalah selanjutnya adalah user diminta untuk memasukkan nilai baru yang akan ditampung dalam variabel jawab. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita perlu pertanyaan nih ya. Kita perlu pertanyaan ya supaya nanti usernya paham diminta untuk memasukkan apa. Berarti kita tambahkan di sini adalah pertanyaan kepada user. Ingin mengulang program ya. Ketika ingin mengulang program, di sini kita berikan ya atau tidak. Ya. Kemudian titik koma. Titik 2 ya, sehingga nanti user bisa mengisi jawabannya. Kita coba jalankan. Oke, tool config successfully kita jalankan. Ya. Karena inisialisasi perulangan pertama itu sudah ya, maka dia true. Jawab equals ignore case ya enggak. Si variabel jawab ini nilainya ya atau bukan. Ketika true, maka langsung masuk ke dalam program ini. Saya tuliskan di sini 100 ya. Kemudian di sini 110. Kita lihat keluar. Keluar ya. 100 sampai 110 dicetak seperti program yang tadi. Kemudian selanjutnya ya, setelah selesai maka dia lanjut ke sini. Ini adalah statement perulangan yang pertama. Ini statement perulangan pertama, teman-teman ya. Ini adalah perulangan kedua. Ya. Ya. Ini statement untuk perulangan yang kedua.
kita tutup. Selanjutnya ini adalah statement untuk perulangan yang pertama. Ya, maka tadi adalah ada pertanyaan. Ketika jawab ya, maka teman-teman diminta untuk masukkan lagi. Ya, batas bawahnya 1, batas atasnya 5 misalnya. Keluarlah dia 1 sampai 5. Ingin mengulang lagi? Ya. Ya, batas bawah 1000, batas atas 1020 misalnya. 1015 misalnya, jangan terlalu banyak keluar ya. Ketika jawabannya selain ya, maka selesai. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah contoh sederhana ya, perulangan for ya dengan sebuah variabel kondisinya itu menggunakan angka. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kemudian yang kedua adalah perulangan. Variabel perulangan menggunakan string juga bisa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup. Nanti untuk selanjutnya ya, ini perhatikan semuanya diimplementasikan ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program yang sudah saya buatkan ini. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Silahkan dipelajari. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang jelas, jangan langsung menggunakan AI. Saya harapkan teman-teman coba troubleshoot. Kelebihan orang-orang IT ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah terbiasa di swap atau dengan instan itu menggunakan AI ya, teman-teman nggak belajar di sana. Ya, silakan dicoba. Ya, misalnya di sini, misalnya, oke, ada yang seperti ini ya, misalnya ya. Ya, misalnya nih, ya, apalagi ya, ya, misalnya, ini paling sering nih, apalagi ya. Oke, misalnya ini deh. Ya, kita coba nih. Kan ada error nih. Oke, ada error nih. Nah, coba teman-teman troubleshoot. Oke, di sini teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Ini adalah bagian atau baris yang salah. Di sini string jawab, gitu ya. Oke ya. Teman-teman coba perhatikan. Kalau misalnya di sini string jawab ini udah nggak ada masalah, kemungkinan bisa masalahnya sebelum atau sesudah. Teman-teman udah benar nih, string, S-nya besar, kemudian ini variabel. Variabel diawali dengan J. Sama dengan ya. Ya-nya juga menggunakan double quote. Udah benar nih, coba cek sebelum dan sesudahnya. Ya. Oke, oh di sini for-nya ini menggunakan 0. Oke, kita ubah menjadi O. Gitu ya teman-teman ya. Kita coba jalankan lagi Ctrl 1. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, di sini ada error lagi nih, dikasih tahu nih errornya bagian sini. Kita klik 2 di bagian sini. Ya, oke. Berarti baris ini coba dicek. Oke, kalau misalnya ada tulisan titik koma expected, berarti butuh titik koma. Oh, berarti ini kurang titik koma. Kita berikan titik koma. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya, Ctrl 1 lagi. Ya, Ctrl 1 lagi. Ya. Kemudian teman-teman cek, oke, package Java until does not exist. Java tuh nggak punya package until. Oh, ternyata util, ya. Utility. Ctrl 1 lagi. Kita coba cek lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini kasih tahu lagi nih errornya nih, ya. Cannot find symbol. Kalau ngomongin cannot find symbol berarti ada simbol yang tidak dikenali. Ya, atau salah, atau case sensitif, besar kecilnya salah. Oke, berarti kita klik 2 kali bagian sini nih. Oke, ini udah diarahkan nih, sudah diarahkan ya. Oh, kemungkinan ini adalah S-nya harusnya besar. Ctrl 1 lagi misalnya ya. Kita cek lagi, oke. Cannot find symbol lagi nih, teman-teman. Ya, cannot find symbol lagi baris ini. Kita cek INTA udah benar sama dengan masuk .next INT. Oke, I-nya ini kalau setelah next harus I besar. Ctrl 1 lagi gitu ya. Nah, ini troubleshoot kayak gini ya teman-teman ya. Cannot find symbol lagi gitu ya. Cannot find symbol lagi. Ini diarahkan di sini nih. Berarti daerah-daerah sini nih. Oke, oh ini bukan print I besar, tapi print len. Gitu ya teman-teman ya. Ctrl 1 lagi. Oke, tool complete successfully. Baru kita jalankan. Gitu ya teman-teman ya. Masukkan batas bawah 2, batas atas 3, maka akan dicetak 2 dan 3. Ingin mengulang program? Iya, batas atas, bawah 5,
8 ya, dia akan mencetak 5 sampai 8 ya. Kemudian tidak, selesai. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami ya. Nanti dipahami dari awal sampai akhir ya. Nanti ada bagian-bagian yang nanti akan saya masukkan dalam kuis ataupun tugas. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami dan teman-teman dapat mengikuti dan baik ya. Untuk online ini kita sempurnakan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Alhamdulillah. Sudah selesai, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya sempurnakan dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.